Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami. Saya Harus Munarif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Senang sekali ini. Kemarin sempat break kita ya. Sekarang kembali bersama Bung Rocky. Bung Rocky seperti sudah kita duga, kendati Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menyatakan ijazah Jokowi itu asli, tapi kalau kita amati opini publik, ternyata tidak meredakan pertanyaan publik, bahkan kecurigaan publik tentang keaslian ijazah itu. Bahkan ada yang menilai, katakanlah ijazah yang diperiksa Bareskrim itu asli, tapi apakah cara memperolehnya itu sah? Repot ini kalau sudah begini. Ya, saya kira tahap sekarang dari kasus ijazah Jokowi itu bukan lagi soal pembuktian hukum, karena masalah ijazah ini udah 2 tahun udah ada korban, dan orang menganggap bahwa ya seandainya pun kasus ini dihentikan karena dianggap bahwa barang yang dipersoalkan itu tidak memenuhi unsur untuk dinyatakan sebagai barang, artinya ijazah itu untuk dinyatakan sebagai palsu, maka tidak ada delik. Tapi masalah yang lebih dari itu adalah soal apakah sah kepemilikan dari barang yang asli itu, kan itu intinya tuh. Jadi bukan barangnya yang sekarang dipersoalkan, tetapi kepemilikan barang itu. Dan itu kemudian dihubungkan dengan sekuensis, dengan urut-urutan, sehingga barang itu, yaitu ijazah itu, dimiliki oleh Pak Jokowi. Roy Suryo benar, dia mesti mulai dari skripsi, dia mesti mulai dari pembimbing, dia mesti mulai dari segala macam hal yang pada akhirnya dianggap bahwa memang sangat mungkin bahwa Presiden Jokowi pada waktu mahasiswa itu memiliki ijazah, tetapi apakah itu ijazah yang dimaksud sebagai ijazah yang palsu atau bukan. Jadi ini soal kepemilikan ijazah itu. Ijazah yang asli dimiliki dengan cara yang ilegal, dia menjadi delik juga. Ijazah yang palsu dimiliki secara legal juga jadi delik, kan itu intinya. Jadi kita mau lihat kombinasi-kombinasi pikiran ini atau kombinasi isu ini sambil melihat bagaimana opini publik membentuk dirinya sendiri untuk percaya apa tidak percaya. Kan yang tumbuh selama ini menganggap bahwa temuan Bareskrim itu adalah hasil rekayasa, dan itu justru yang menyebabkan sulit bagi kita, bagi publik, maksud saya bagi masyarakat sipil, untuk menilai apakah akan ada proses yang adil terhadap kasus ini. Apakah Bareskrim satu-satunya laboratorium yang paling modern untuk mendeteksi dan membuat kesimpulan saintifik bahwa itu adalah asli? Kan itu tetap harus dipertanyakan, karena yang kita tahu dalam cara berpikir metodologi pembuktian, ada dua cara pembuktian verifikasi atau pembuktian falsifikasi. Verifikasi artinya cari sebanyak mungkin unsur yang memungkinkan identifikasi itu dipastikan identik. Falsifikasi sebaliknya, cukup cari satu masalah, satu poin untuk membatalkan sesuatu yang diklaim otentik, kan itu dasarnya. Jadi dalam verifikasi dikumpulkan sebanyak mungkin bukti supaya terlihat bahwa presentasi keterandalan itu betul-betul, atau reliabilitasnya itu betul-betul memungkinkan orang untuk mengaku itu asli itu. Sebaliknya dalam proses falsifikasi cukup dicarikan satu cacat, maka seluruh konsep tentang kebenaran itu batal tuh. Jadi kita masih akan melihat bahwa debat ini akan jadi debat panjang di dalam cara-cara pembuktian akademis, dan apalagi kalau kita tahu bahwa ilmu pengetahuan tumbuh terus. Sesuatu yang dimungkinkan dibuktikan benar bisa dibuktikan salah 8 jam kemudian, karena setiap 8 jam ilmu pengetahuan bertumbuh secara metodologi maupun secara teknik pembuktian. Sampai segitunya ya, orang itu kepada Pak Jokowi dan juga institusi resmi seperti Polri. Saya pikir mengapa semua itu terjadi ya karena track record dari Jokowi. Jadi sudah terjadi public distrust yang meluas dan susah untuk memperbaikinya. Ya, yang diingat orang adalah Presiden Jokowi itu pembohong, dan itu pun dinobatkan oleh media asing sebagai king of inconsistency itu, atau raja tipu, kira-kira begitu yang diolok-olokkan pada beliau. Dan itu memang ada faktanya bahwa
Pak Jokowi dari awal sudah berbohong soal SMK, sudah berbohong soal apa lagi? Ekonomi akan tumbuh 10%, sudah berbohong soal tidak akan ada lagi orang miskin selama dalam 10 tahun ke depan, sudah berbohong soal IKN bahwa udah ada investor dan tidak perlu takut, sudah berbohong soal di kantong saya ada 11.000 triliun begitu kata beliau, sudah berbohong soal jaminan bahwa macam-macam itu, bahwa akan ada produksi minyak macam-macam lah. Tetapi fakta-fakta itu akhirnya jadi sesuatu yang menambah kecurigaan publik bahwa jangan-jangan soal ijazah itu juga ada tambahan kebohongan tuh. Lalu tiba-tiba dibawa ke Barreskrim. Oke, kita percaya bahwa Barreskrim tentu punya sistem, tetapi publik tidak bisa diyakinkan oleh sistem itu. Kenapa? Karena watak presiden itu dasarnya tuh, dan tentu masih ada yang menyambungkan analisisnya bahwa Pak Jokowi masih punya sphere of influence, medan wilayah pengaruh ke dalam kepolisian misalnya. Semua itu juga harus dianggap secara jujur bahwa publik masih mencurigai itu. Kenapa? Karena dari awal ada semacam kesimpulan di benak publik bahwa Jokowi adalah presiden pembohong, dan itu mesti dibuka dulu tuh, apa benar Jokowi datang dengan maksud yang baik. Kalau maksudnya baik dari awal, kenapa nggak 2 tahun lalu sehingga tidak ada kehebohan? Kenapa dari awal orang bertanya terus kenapa ijazah itu akhirnya baru akan dibuka di pengadilan? Apa menunggu semacam suasana politik yang menguntungkan dia? Apa dengan keputusan Barreskrim maka seluruh isu tentang ijazah itu selesai demi hukum? Ya boleh aja demi hukum, tapi demi moral itu akan tumbuh terus kan. Jadi orang tetap melihat bahwa karena Pak Jokowi itu punya watak berbohong, maka orang menganggap bahkan kalau Anda anggap benar, maka mesti dikurangi kebenaran itu atau bahkan dibalik kebenaran itu. Jadi ini udah jadi nasib dari seseorang yang pernah memerintah tetapi menyembunyikan jawaban itu yang dituntut 2 tahun lalu oleh warga negara. Nah kalau sekarang kemudian Pak Jokowi menunjukkan ini yang punya saya tuh. Iya, tetapi problemnya kenapa Anda berbohong selama 2 tahun? Kan kalau Anda jujur bilang aja ini punya saya. Jadi pembohongan itu yang jadi soal sekarang. Jadi sekali lagi ini isunya pindah dari soal sebut aja kepastian hukum dari ijazah itu palsu apa tidak, pindah atau bertambah dengan poin bahwa ya walaupun benar tapi dia pasti berbohong kan, karena udah terbentuk. Itu susahnya kalau psikologi publik udah terbentuk, yang sering disebut sekali lancung ke ujian seumur jagung orang nggak percaya lagi. Tapi sekarang pada Pak Jokowi bukan seumur jagung, seumur hidup orang tak percaya. Kira-kira itu ya itu beban yang akan dialami oleh keluarga Presiden Jokowi seterusnya. Nah, Jokowi menyatakan tidak akan mencabut laporan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu di Polda Metro Jaya. Jika kasus ini berlanjut, saya pikir opini publik tidak akan berpihak pada Jokowi. Kalau begitu, kira-kira apa target Jokowi ini terus meneruskan kasus ini? Kalau toh ingin misalnya dia membuat orang jera, juga dipastikan akan muncul orang-orang lain seperti Roy Suryo maupun Rismon itu. Katakanlah kalau Roy Suryo, Rismon dan kawan-kawan itu sampai di penjara, kan nggak ada jaminan bahwa nggak orang itu jera, publik itu jera. Ya kalau gugatan terhadap Roy CS itu tidak dicabut Pak Jokowi, artinya Pak Jokowi yakin bahwa dia akan memenangkan perkara itu dan itu akan sangat panjang. Tapi sekali lagi kalau dicabut sekalipun itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya secara moral tuh. Kenapa? Karena tadi ijazah itu tetap dianggap bohong. Jadi harusnya memang diteruskan aja sampai ijazah itu akhirnya dijadikan barang bukti. Kan sementara ini dia bukan alat bukti, dia barang bukti. Alat buktinya dalam sistem hukum adalah kesaksian ahli, surat, keterangan para saksi segala macam. Jadi barang itu hanya disebut barang bukti. Dia bukan alat bukti sebetulnya. Nah, barang ini akan dipersoalkan melalui kesaksian-kesaksian dari mereka yang berkedudukan sebagai alat bukti itu, yaitu saksi ahli misalnya. Nah, tentu gengnya Roy akan bilang ya saksi ahli kami akan kami panggil dari tempat yang lain itu. Dari mana? Ya dari luar negeri juga bisa, walaupun nanti para pengacara Jokowi bilang ya kok nggak nasionalis. Ini bukan soal nasionalis, karena pembuktian akademis, pembuktian ilmiah itu memerlukan metodologi yang akurat. Kira-kira begitu cara melihatnya, bukan karena Roy Suryo CS tidak nasionalis, tidak patriotik, justru sangat patriotik dan sangat nasionalis untuk menunjukkan bahwa tidak boleh ada kebohongan di dalam kehidupan
bernasionalisme, bernegara itu atau berpatriotik. Nah, jadi tetap ini akan jadi ujungnya akan panjang tuh. Saya membayangkan debat ini akan mungkin makan 2-3 bulan lagi masuk keluar sidang, lalu masing-masing saksi ahli itu dari dua pihak pengacara, pihak jaksa itu akan bertengkar, lalu di ujungnya akan ada keributan metodologi, apakah mikroskop di laboratorium forensik misalnya yang terbaik, apakah ada semacam intervensi non mesin, artinya intervensi kebijakan yang memungkinkan itu dinyatakan sebagai asli. Ini semua ini kan kekonyolan yang dipelihara oleh Pak Jokowi. Saya sebut kekonyolan ya, karena memang harusnya 2 tahun lalu sebelum korban-korban berjatuhan kan udah banyak yang dipenjara karena hanya kasus ini. Saya memang pernah menjadi saksi ahli di situ dan di dalam perkara itu pada kasus ijazah palsu ini. Tetapi kita mau lihat bagaimana pada akhirnya kita mesti tonton kembali sidang dibuka dengan pertengkaran soal metode pembuktian. Pembuktian apa? Pembuktian asli atau palsu. Di mana? Di dalam sistem ilmu pengetahuan. Apa itu? Antara laboratorium forensik Polri dengan laboratorium forensik Australia misalnya. Kan ilmu pengetahuan tidak boleh dibatasi oleh prinsip nasionalisme. Kan itu juga yang mesti kita hargai dong. Kalau ada orang yang merasa bahwa pembuktian akademis itu atau pembuktian ilmiah itu kurang lengkap, maka dicari pembuktian yang lain tuh. Peralatannya juga akan diskrutinisasi apakah memang cukup alat itu atau perlu alat yang lain tuh, karena sifat dari alat selalu rentan terhadap yang disebut sebagai kelelahan teknologis itu, technological fatigue, karena bagaimanapun semua peralatan itu ada masa usia teknisnya tuh, ada luar teknisnya maksud saya. Kegaduhan akibat ijazah Jokowi dipastikan akan terus menyita ruang publik, dan harapan Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Juhandani Rajopuro agar dengan pengumuman kemarin itu dalam press release itu kegaduhan di publik itu berakhir dan memberikan kesempatan untuk Presiden Prabowo membangun ekonomi negara, dan saya kira itu kok nggak akan terwujud juga ya. Ya tentu banyak pihak yang menganggap udah selesaikan aja masalah ini, karena bagaimana mungkin masalah ini dijadikan terus sebagai isu publik sementara ada isu lain yang lebih besar soal ide-ide Pak Presiden Prabowo untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat distribusi kekayaan, mempercepat penanganan korupsi, mempercepat moratorium kerusakan lingkungan. Kan semua itu membutuhkan energi, tetapi tidak boleh dianggap itu tukar tambah. Jadi seolah-olah demi sesuatu yang isu-isu kesejahteraan presiden, maka isu ijazah itu ditinggalkan aja. Tidak, karena ini akan jadi pembuktian sejarah apakah Presiden Jokowi pernah jujur atau dia pernah berbuat curang di dalam cara memperoleh kekuasaan. Kan semua itu yang ada di dalam pengkondisian sosiopolitik kita hari ini yang menyebabkan isu Jokowi itu akhirnya terkait lagi dengan isu anaknya tuh. Dari awal memang Jokowi menginginkan dinasti ini tumbuh dikuasai oleh opini publik. Jadi orang juga mulai berpikir bahwa jangan-jangan Pak Jokowi memanfaatkan ini untuk terus menguasai opini publik, entah itu negatif atau positif, bahwa Jokowi tetap disebut-sebut di media massa itu. Dengan cara itu orang akan mengingat bahwa Jokowi masih ingin memamerkan kekuasaannya melalui penghukuman terhadap Roy Suryo misalnya kan itu juga semacam investasi diam-diam terhadap politik Jokowi supaya dianggap dia masih mampu untuk mempertahankan reputasi politiknya. Demi siapa? Ya demi Gibran pasti kan. Sementara Gibran juga terus disorot oleh opini publik bahwa dia tidak punya kapasitas sehingga berbahaya bagi sebuah negara seandainya terjadi kecelakaan politik dalam sistem bernegara kita, lalu presiden berhalangan tetap, lalu muncul seseorang yang under capacity. Jadi sekali lagi kita mesti anggap ini semua adalah semacam ya duel argumen di depan publik yang nggak perlu pakai sentimen. Oh ini sayang nanti
keributan ini akan mempengaruhi investor, ya pasti investor akan terpengaruh. Tapi apalagi kalau tidak diselesaikan, dan tidak diselesaikannya itu karena pertimbangan politis misalnya. Jadi kita mau coba menuntun opini ini supaya opini ini tidak jadi semacam tempat tukar tambah kepentingan politik, tukar tambah akhirnya demi sesuatu yang lebih besar. Sebaiknya isu ijazah ini kan kecil, remeh-temeh, ya ditinggalkan aja. Oh salah, karena ini isu yang lebih besar sebetulnya. Kenapa? Karena isu ijazah menyangkut kejujuran moral. Itu dalilnya. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.